Izin bertanya Ibu, sebagai orang tua pasti ingin anak bahagia dan mendapatkan penguasaan berbagai pelajaran dengan baik. Apa yang sebaiknya dilakukan jika anak SD yang pulang sekolah hingga sore hari sekitar jam 4:30-an? Tapi orang tua merasa penguasaan anak atas beberapa mata pelajaran kurang memadai. Apakah anak itu sebaiknya diberikan les tambahan sepulang sekolah, tapi kondisi anak letih dan mungkin kurang bahagia, atau anak tidak usah diberikan les tambahan, tapi nilai beberapa mata pelajarannya kurang baik? Mohon penjelasannya Ibu, terima kasih. Soal anak-anak gimana ya, kasihan ya, udah capek, apakah perlu les? Nah, ini pertanyaan cakep nih. Ya, pertanyaan keren ini. Karena saya melihat juga fenomena orang tua menambahkan kursus, menambahkan les pada anak-anak, dikala anak-anak itu capek atau anak-anak tidak mau. Kalau anak-anak yang mau, anak-anak sendiri yang bilang, Bun, aku kasih kursus dong Bun, Bu, aku mau les dong Bu, gitu. Ya, anak saya yang bungsu juga gitu, saya mau les dong Bu. Karena dia yang mau, maka nanti batang otak itu tidak tegang. Karena dia yang mau. Tapi sudahlah dia nggak mau, dia capek, terus kita memaksakan, akhirnya apa? Malah batang otaknya tegang, nggak masuk juga ilmu yang pada saat dia les atau kursus itu. Hanya sampai di batang otak, dan itu cuma 1 kali 24 jam. Guru lesnya pergi, ya pergi sudah. Mending cari cara bagaimana merilekskan batang otak itu. Tanya apa sih yang dia suka. Apa yang dia suka? Main. Ya memang anak-anak itu bermain, apalagi anak laki. Karena buat anak laki itu bermain itu ada di otak kanan. Otak kanan ini selain otak bermain, ya, otak teknologi, otak gerak, ya, otak sintesa, mengambil hikmah, otak warna, ya, otak intuisi itu kanan dan otak bermain kanan. Anak saya main terus Bu Aisyah. Ya kalau dengan main kemudian dia rileks, kemudian habis itu dia baca pelajaran 10 menit masuk, kenapa? Kan gitu. Anak saya juga senang main rumah. Saya cuman karena tahu sedikit kerja otak, maka saya rileks saja. Ya. Yang penting saya bilang sama anak saya, nanti kalau habis main langsung baca bukunya, nak. Langsung baca bukunya. Sama waktu mereka nih di sekolah dulu, anak-anak saya kan waktu pulang sekolah seneng banget main bola. Main bola. Padahal ini udah sore banget menjelang maghrib. Besok mereka ada ulangan misalnya, ulangan harian. Saya nasihatinnya gini sama anak-anak. Kalau habis main bola, nak, ya, langsung buka buku yang besok mau ulangan. Bahkan baca aja di mana? Di pinggiran lapangan itu. Kenapa? Karena anak habis bermain tadi, ingat? Habis bergerak kan mengeluarkan hormon bahagia kan? Sehingga batang otak di sini nanti rileks. Dia tinggal baca. 10 menit, 15 menit masuk itu tadi pelajarannya dengan santai. Udah, sampai rumah mungkin dia nggak usah belajar lagi. Kenapa? Udah masuk kok di situ. Tinggal istirahat aja di rumah, ngobrol-ngobrol sama orang tuanya. Paling subuh gitu, habis sholat subuh cuman lihat aja untuk lihat jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di bab buku itu gitu. Itu strategi. Gitu. Ya. Kalau tadi Ibu bilang bahwa anak ini nilainya juga jatuh, ya itu berarti harus tanya apa yang dia senangi supaya batang otaknya tuh rileks. Terkadang kan guru-guru ajarkan tuh cukup sudah. Kadang saya juga heran ya. Nanti bayar sekolah nggak seberapa, udah diajarin sama guru-guru gitu. Tapi yang kursus sendirinya itu lebih mahal, ya. Kayak bimbel gitu kan. Guru udah ngajarin, terus ada bimbel lagi, dan bimbelnya lebih mahal dari sekolahnya. Saya suka bilang sama anak-anak, lebih baik nggak usah sekolah, anak bimbel aja. Ya. Nah, jadi sekali lagi, kalaupun mau kursus itu harus memang anaknya yang mau. Pun anaknya yang mau di awal-awal, tetapi misalnya ya, di kali ke-10 dia kursus, dia capek banget, dia minta istirahat, dia dikasih aja. Karena ini problemnya adalah di batang otak tadi. Nah, kalau tegang gimana masuk? Ya bisa. Ya. Jadi sekali lagi, ya terima kasih Ibu bertanya tentang ini, karena bisa jadi banyak juga kasus-kasus yang menimpa anak-anak kondisi seperti ini, tapi tetap harus kursus, tetap harus les ya. Jadi tips dari saya adalah cari tahu bagaimana merilekskan otak anak itu.
Ya, kalau dia bilang dia bermain rileks, atau misalnya kayak anak saya yang pertama, dia belajar selalu sambil main yoyo. Karena dengan main yoyo otaknya rileks, malah dia cepet banget baca pelajaran tuh cepet banget masuk. Enggak, saya nggak ambil yoyonya, nggak saya sita yoyonya, enggak. Ya, tentu kalau di rumah ya, kalau di sekolah ya tergantung juga gurunya. Ada guru-guru yang udah pakai paham kayak gini. Ya, sambil misalnya dia menjelaskan, anak-anak ada yang main-mainin pulpen begini nih, gini-gini nih. Ya, ini namanya gaya belajar kinestetik. Itu nggak disuruh diam. Maksudnya, ya letakkan pulpennya, jangan goyang-goyangin pulpennya, jangan goyang-goyangin kakinya, jangan, nggak kayak gitu. Karena gaya belajar kinestetik, semakin dia gerak, semakin dia cepat masuk. Karena semakin rileks batang otaknya, sehingga masuk apa yang diarahkan atau yang diinformasikan oleh gurunya gitu. Ya. Nah, tentu supaya nilainya bagus itu ada tipsnya lagi, Bu. Ada tipsnya. Orang-orang sekarang nih selalu kalau mau nilainya bagus baca aja bukunya, ya itu nggak bisa bikin nilai bagus. Cuman baca doang bukunya nggak bisa. Ya. Baca buku, ya kemudian diulang-ulang gitu ya 2-3 kali diulang itu pun hanya bikin nilai anak sampai dicek. Ya ini juga tips ya. Nah supaya B itu gimana Bu Aisyah? Ya, habis baca, diulang 2-3 kali, diulang, kemudian kerjakan soal-soal. Itu bisa dapat B. Kadang-kadang A, kalau rajin banget dia kerjain soal-soal. Tapi kalau mau dapat A lebih sering, itu caranya, sebelum tadi yang saya ceritakan, setting dulu, mau dapat berapa nilainya. Saya sama anak-anak gitu, Bu. Anak saya kan laki, Bu. 4 anak laki. Udah tahu anak laki sedang main. Maka saya pada saat anak saya besok ada ulangan, atau mungkin minggu depan ulangan umum yang lebih serius lagi, ya 1 minggu sebelumnya ini saya tanya, matematika mau dapat berapa? Itu lafazkan dulu. Canangkan dulu niat itu. Aku 90 aja, Bu. Ya oke. Ayo sama-sama Ibu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan tadi kan kalimat basmalah jalan di sistem saraf kan? Ya, dengan izinmu ya Allah, dengan izinmu ya Allah, insya Allah, saya misalnya ya mendapat matematika, ulangan matematika bab 1 sampai 3 90. Terus saya minta bayangkan waktu mengerjakannya lancar, terus lihat ada nilainya 90 misalnya gitu. Ya. Ada lagi anak saya yang berani, ngapain 90, setting aja 100, boleh. Jadi itu juga tergantung dari ya kemauan itu anak atau kepercayaan itu anak. Jadi kita tuntun aja, jangan langsung tiba-tiba 100 ya. Kalau dia 100 dia 100 dia ragu-ragu 100 aku nggak berani 100 Bunda, 90 aja. Ayo 90. Karena nanti pas dia betul dapat 90 dia akan tambah yakin bahwa teknik ini, teknik kekuatan doa ini, kekuatan niat ini bisa men-setting nilai gitu. Jadi setting dulu. Nanti setelah setting nilainya untuk ulangan, baru buka buku, baca buku, ulang-ulang, kerjain soal. Itu insya Allah sesuai apa nilainya. Itu yang lebih asik sebetulnya. Ya.